Di zaman algoritma, cinta tak lagi bernafas lewat hati, tapi lewat scroll, likes, dan saldo yang bisa dipamerkan. Jari-jari bukan lagi alat komunikasi, tapi alat lelang yang menjadikan cinta sebagai paket premium dengan syarat dan ketentuan sosial yang berlaku. Psychoblade tidak datang untuk menyalahkan cinta, berkata sok paling paham masalah percintaan, apalagi untuk urusan pribadimu yang berkamuflase dari play victim yang mengotori media sosial, tapi datang untuk menguliti lapisan kamuflase kasih sayang yang disulam dari nafsu, tekanan sosial, dan komentar netizen yang bahkan tak tahu nama tengahmu. Karena hari ini kita tak lagi mencari pasangan, tapi sedang menyusun portofolio asmara dengan nilai jual tinggi, wajah glowing, gaya hidup mewah, hingga pemotretan pre-wedding yang lebih mahal dari biaya skripsi. Apa yang disebut cinta tak lebih dari etalase konsumsi. Siapa punya iPhone terbaru, siapa liburan ke Bali, siapa yang bisa upload halal til jannah, padahal baru tahu arti istikharah kemarin malam. Mari kita lihat data yang kalian hasilkan sendiri, bukan dari opini pribadi. Sumber kata data tahun 2023 menemukan, dari 72% anak muda Indonesia usia 18-24 tahun, memprioritaskan penampilan dan harta sebagai faktor utama memilih pasangan. Laporan dari KPAI tahun 2022, dari 58% pelajar di Indonesia, pernah terlibat relasi asmara yang mengganggu fokus belajar. Sementara data riset psikologi UGM tahun 2023, mencatat 1 dari 4 mahasiswa baru mengalami tekanan mental karena gagal memenuhi standar gaya hidup pacaran dan cinta di media sosial. Laporan dari LPSDM UI dan Sindonews tahun 2023, dari 42% mahasiswa perantauan pernah memanipulasi uang kuliah atau biaya hidup demi membeli barang mewah untuk menjaga gaya pacaran. Dan hasil tragisnya data WHO Asia Pasifik tahun 2024, tingkat bunuh diri usia 15-24 tahun naik 11% selama 2 tahun terakhir, sebagian besar dilatari tekanan finansial, cinta bertepuk sebelah, dan standar sosial tidak realistis. Psychoblade menyayat luka ini, cinta bukan lagi tempat pulang, tapi kini jadi rumah terbakar, dan netizen datang bukan bawa air, tapi bensin dengan caption, "Jangan nyerah, semangat ya. Kamu hebat." Mari kita gali dampak dari caption murahan yang kalian halalkan secara mendalam. Dampak dasarnya, di saat seharusnya mereka duduk di bangku kelas untuk mengejar ilmu, anak-anak sekolah sibuk menyusun strategi mendekati anak orang dengan caption dari dukun cinta sesat. Mahasiswa semester 2 lebih paham jenis cincin tunangan daripada memahami makna integritas akademik. Dan yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka yang menendang pintu rumah di hadapan orang tuanya sendiri, hanya karena larangan pacaran tidak disetujui. Kemudian dampak memanipulasi uang kuliah, dan biaya semester bahkan sampai pinjaman online, dengan alasan fiktif agar bisa membeli sepatu couple atau bayar hotel saat healing. Mencicil gaya hidup bukan ilmu, punya pasangan jadi keharusan, sedangkan menabung untuk tanggung jawab dianggap kuno. Kemudian dampak, menekan orang tua secara emosional agar bisa tampil, seperti pasangan idaman TikTok, set robot Instagram,